Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bacalah 961, sebelum lanjut menyimak konten cerita-cerita Islam di channel Bacalah 961, kami informasikan bahwa kalian bisa membaca sambil mendengarkan narasi yang ada. Dan jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan pesan bila kami mengunggah konten baru, dukung kami dengan like, komentar, serta share setiap konten yang channel Bacalah 961 buat. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kita lanjut. Doa-doa Nabi Nuh alaihi salam. Teman-teman sahabat Bacalah 96, sepanjang perjalanan dakwahnya yang begitu panjang, Nabi Nuh alaihi salam tak pernah lelah berusaha menyentuh hati kaumnya. Tapi, seperti yang kita tahu, hanya sedikit yang benar-benar mau mendengarkan. Dalam kesabarannya, Nabi Nuh alaihi salam pun memanjatkan doa-doa yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik untuk memohon pertolongan maupun untuk menyerahkan keputusan kepada Sang Pencipta. Berikut adalah beberapa potongan doa Nabi Nuh alaihi salam yang terekam dalam ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 26. قال رب انصرني بما كذبون. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 118. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. Al-Quran Surat Nuh ayat 24. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. Nah, dari 3 ayat di atas, kita bisa merasakan kesedihan dan keteguhan hati Nabi Nuh alaihi salam setelah bertahun-tahun disakiti serta ditolak. Dan ketika penolakan itu semakin keras, Nabi Nuh alaihi salam memohon agar Allah memutuskan perkaranya dan meminta keselamatan bagi dirinya dan para pengikut setia yang tetap beriman, serta berdoa agar orang-orang zalim itu tidak lagi diberi petunjuk, karena hati mereka telah tertutup oleh kesombongan. Al-Quran Surat As-Saffat ayat 75. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. Ayat ini adalah penguat sekaligus penghibur, bahwa Allah tidak pernah menolak doa hambanya yang tulus. Doa Nabi Nuh alaihi salam akhirnya dikabulkan dan kisahnya menjadi pelajaran besar bagi umat-umat sesudahnya. Dari doa-doa ini, kita bisa melihat betapa dekatnya hubungan Nabi Nuh alaihi salam dengan Allah. Di tengah kesulitan, beliau tetap berpegang teguh pada keimanan, mengadu dan berserah hanya kepadanya. Semoga kita pun bisa belajar dari keteguhan dan kelembutan hati seorang nabi yang penuh kesabaran ini. Perintah Allah membuat bahtera. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar doa hamba-hambanya. Terlebih lagi jika doa itu datang dari seorang nabi, hamba, yang sabar dan terus berdakwah tanpa lelah seperti Nabi Nuh alaihi salam. Selama bertahun-tahun, Nabi Nuh alaihi salam menyeru kaumnya agar kembali kepada jalan Allah. Tapi sayangnya, kebanyakan dari mereka justru menolak. Bukan hanya menolak, mereka bahkan mengejek dan memusuhi Nabi Nuh. Mereka tak peduli dan terus berada dalam kesombongan dan kezaliman. Akhirnya, Allah pun memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam untuk bersiap. Sebuah azab besar akan datang sebagai balasan atas kedurhakaan kaumnya. Nabi Nuh diperintahkan membangun sebuah bahtera kapal besar yang kelak akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat Hud ayat 37, Allah berfirman, وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. Tapi bukan hanya manusia yang akan diselamatkan. Allah juga memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam untuk membawa hewan-hewan ke dalam bahtera. Masing-masing jenis dibawa sepasang jantan dan betina. Semua sudah diatur dalam rencana Allah. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 27.
فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. Maka mulailah Nabi Nuh alaihi salam membangun bahtera itu sesuai petunjuk langsung dari Allah. Tapi kaumnya malah semakin menjadi-jadi. Setiap kali mereka lewat dan melihat Nabi Nuh alaihi salam bekerja, mereka mentertawakannya. Membuat kapal di daratan, bagi mereka itu hal yang konyol. Tapi Nabi Nuh alaihi salam menjawab dengan tenang, ia tahu waktunya akan tiba. Al-Quran Surat Hud ayat 38 dan 39. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. Semoga cerita singkat ini menambah keimanan dan kita dapat meneladani akhlak mulia para nabi. Nantikan kisah nabi-nabi selanjutnya. Terima kasih untuk subscribe dan telah mengaktifkan lonceng notifikasi, serta dukungannya dengan like, komentar, dan share setiap konten yang channel Bacalah 961 buat. Sampai jumpa pada konten selanjutnya. Bersambung ya.